Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memahami secara simpel ragam mudud, bacaan panjang, ketika kita membaca Quran, maka dalam berikutnya ada suplemen untuk guru. Ya, ini suplemen ya. Suplemen guru. Ya, untuk apa fungsinya? Jika nanti perlu didetailkan ketika murid membutuhkan. Ya, jadi ini hanya untuk dibutuhkan saja jika pembahasan lebih detail atau ada pertanyaan yang memang membutuhkan penjelasan lebih jauh lagi. Baik, yang pertama kita harus pahami secara mendasar bacaan panjang. Ya, ketika kita membaca Quran, maka ada penyebabnya. Ya, dan hanya dua. Jadi ketika kita bacaan bisa panjang ya. Oh, pasti ada dua sebabnya. Pertama, karena adanya huruf mad, yang kedua huruf lin. Nah, ini penyebab dari bacaan panjang. Huruf mad kita tahu bersama ada 3, waw, alif, ya. Ya, paketannya seperti ini. Kemudian huruf lin, waw dengan ya, syarat ketentuannya dia kondisinya sakinah, ya sakinah, sebelumnya fathah. Ya. Baik. Kemudian mad terbagi 2, asli ya atau tabi'i. Ini dia. Dan tidak asli lagi atau dia far'i. Kemudian perhatikan di sini. Nah, ini adalah harokatnya. Kita masuk ke mad asli yang panjangnya 2 harokat. Ya. Durasinya 2 harokat ya. Madnya panjang, bacaan panjangnya. Kemudian kita sudah tahu mad asli ya. Maka apa saja yang panjangnya haknya sama dengan mad asli? Ada 3. Ada badal, ada iwad dengan silah sughra. Nah, mudah sekali insyaallah. Nah, ini kita perhatikan tandanya apa sih? Tanda ini mudah. Ketika mad badal, maka ada huruf hamzah, setelahnya ada huruf mad. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya ya iwal. Ya, ini terjadi ketika waqaf, tandanya tanwin nasab dan hurufnya bukan ta marbutah. Nah, nandanya seperti itu. Maka dibaca iwal. Silah sughra mudah sekali, pasti terjadinya pada huruf H. Dan harokatnya H situ adalah kalau enggak dhammah hu, dia hi. Ya, setelahnya ada huruf mad. Kalau hu mesti ada waw yang kecil, hi mesti ada ya yang kecil. Nah, seperti itu. Nah, semuanya ini ya dibaca dengan berapa harokat? 2 harokat. Mudah sekali insyaallah. Baik. Kemudian kita masuk mad far'i. Nah,
Mad far'i terbagi dua, penyebabnya karena hamzah, ya, dan karena sukun. Kemudian dengan hamzah, ya, karena hamzah ada tiga, muttasil, munfasil, silah kubra. Kita mulai dari silah kubra, mudah saja. Ketika silah sughra, ya, setelahnya bertemu dengan hamzah. Nah, ini dia. Huruf mad di sini sebelumnya kalau silah sughra mesti hurufnya apa? Ha. Ini ya. Kemudian setelahnya ada hamzah, itu silah kubra. Kalau sughra tidak ada pertemuan dengan hamzah. Kemudian muttasil, munfasil. Nah, ini ketika mad asli bertemu dengan hamzah. Ya. Contohnya misalkan kalau mad muttasil jaa. Ya. Kemudian contohnya ketika munfasil, ya, ya ayyuha di situ. Nah, gitu ya. Muttasil dengan munfasil bedanya apa sih? Kalau muttasil pertemuannya dalam satu kata. Kalau munfasil berbeda kata. Jadi munfasil itu fisiknya kita lihat huruf matnya itu terdapat di akhir kata yang pertama. Sedangkan hamzah terdapat di kata yang kedua. Ya, terdapat di kata yang kedua. Misalkan la, nah kan ada huruf mat ya. Ya, kita tuliskan misalkan di sini ada la, ya, ada huruf mat. Ya, posisi mana? Di akhir kata pertama. Kemudian ada hamzah, a'budu. Nah, hamzahnya terdapat di awal kata yang kedua. Nah, itu munfasil. Sedangkan kalau misalkan muttasil, dia adalah dalam satu kata pertemuannya. Misalkan ya, jaa. Nah, ada huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata. Jaa. Itu muttasil. Bedanya itu saja. Oke. Maka semuanya itu ya dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Nah, nanti prakteknya kita menggunakan yang 4 harokat saja. Ya. Ini dia. Oke. Selesai untuk yang bertemu dengan hamzah. Mudah. Ketemu dengan hamzah mesti 4 harokat. Oke. Kemudian mad far'i yang kedua adalah bertemu dengan sukun. Ya. Bertemu dengan sukun. Detailnya kita akan simak di video selanjutnya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah.